Berikutnya adalah lambda expression. Lambda expression simbolnya seperti ini, dan ini kita baca sebagai goes to. Nah, ini lambda expression nantinya akan digunakan bersamaan dengan delegate juga. Ya, bagaimana penggunaannya kita lihat beberapa contoh yang menggunakan lambda expression. Nah, ini adalah contoh pertama. Program ini adalah mengubah huruf besar menjadi huruf kecil menjadi huruf besar, maksud saya, di mana dibuat dulu pertama itu sebuah delegasi ya. Delegasi namanya adalah di sini delegate huruf besar. Nah, kemudian kelas ini akan terdiri dari kelas main dan sebuah metode mencetak keluaran gitu ya, mencetak keluaran. Jadi cetak keluaran ini adalah menggunakan delegasi huruf besar ya. Jadi ini delegasi huruf besar. Ini adalah sebuah delegasi di mana tipenya adalah delegasi huruf besar. Mana delegasi huruf besar ini adalah sebuah delegasi di mana delegasi ini punya satu masukan dan kembaliannya berupa string. Kemudian apa yang dilakukan di cetak keluaran adalah mencetak apakah masukannya ya. Jadi nanti cetak keluaran ini punya dua masukan ya, dua masukan, yaitu input, kemudian yang ada kedua adalah delegasi. Jadi ada dua masukan. Nah, masukan input ini tadi akan dicetak di sini, dan masukan yang kedua akan dicetak di sini sebagai delegasi ya. Jadi di sini ada fungsi ini memasukkan teks ya. Ini inputnya, masukkan teks. Nah, kemudian di sini dipanggil metode ini ya, cetak keluaran. Di sini dipanggil. Kemudian input ini tadi masuk sebagai masukan pertama, dan ini masukan pertama, dan dia akan dicetak teks yang Anda masukkan gitu ya. Nanti dikeluarkan seperti ini. Teks yang Anda masukkan adalah misalnya dimasukkan Institut Teknologi Dell yang semuanya huruf kecil ya, huruf kecil. Nah, kemudian berikutnya adalah masukan ya. Yang kedua, masukan yang kedua ada terjadi di sini gitu ya. Nah, itulah disinilah digunakan lambda expression ya, dimana masukannya adalah input ya, input. Ini inputnya kemudian dihuruf besarkan gitu ya, dihuruf besarkan. Nah, ini akan dicetak gitu ya, yang dicetak menggunakan delegasi yang ini ya, masukan yang ini dimasukkan ke sini ya, ini dimasukkan. Terus apa yang dicetak? Tentu inputan yang ini tadi ya, inputan yang tadi. Nah, disinilah berguna delegasi yang ini gitu ya, delegasi ini. Jadi dia memasukkan masukan yang ini gitu ya, dan kemudian itu akan ditampilkan di sini gitu ya. Nah, ini lambda expression ya, satu contohnya ya. Kemudian contoh yang kedua adalah seperti ini. Nah, ini adalah program untuk mengubah menjadi huruf angka genap ya, mengecek apakah suatu itu genap atau tidak ya. Jadi kalau tadi di sini to upper ini menggunakan library yang kepunyanya .NET ya, jadi semua masukan ini dihuruf besarkan. Fungsinya di sini adalah ini hanya menampilkan gitu ya. Nah, contoh berikutnya dari lambda expression adalah sebuah program ini ya, untuk mengecek apakah dia bilangan genap atau tidak ya. Jadi di sini akan memanggil sebuah metode ya untuk mengecek apakah dia bilangan genap atau tidak. Beda dengan yang sebelumnya, di sini adalah program yang sudah disediakan oleh library-nya .NET ya, library.NET. Dan di sini kita define sendiri gitu ya. Jadi masukkan angka, kemudian angka itu dicek sisa baginya 0 atau tidak. Kalau 0 genap, kalau bukan maka dia bukan angka genap. Di sini kita tentukan dulu sebuah delegate ya, dengan inputannya satu variabel dengan tipe integer dan kembaliannya adalah
string gitu ya. Kemudian ini adalah masukan dan dibaca ya. Kemudian ditentukan sebuah kategori bilangan yang merupakan sebuah delegate ya, karena jenis bilangan itu adalah delegate. Nah, kemudian di-assign nilainya sebuah bilangan. Nah, bilangan ini menggunakan lambda is go to, kemudian dia memanggil bilangan ini memanggil metode yang hexagonal ini, kemudian dimasukkan bilangan itu sendiri gitu ya, bilangan itu sendiri. Jadi dimasukkan sebuah angka ya, sebuah angka. Nah, kemudian itu dicetak ya. Di sini dicetak, ini masukannya ya, ini masukkan sebuah angka di sini, masukkan sebuah angka, kemudian dimasukkan 8, kemudian dicek ya. Kemudian bilangan tadi ya, bilangan yang dimasukkan tadi kemudian dicek ke sini apakah dia genap atau tidak ya. Kemudian di sini dimasukkan 8, itu angka genap, maka akan dicetak 8 dan kemudian dipanggil kategori bilangan ya, kategori bilangan yang ini ya, dipanggil ini dan dimasukkan angka tadi kemari ya. Nah, kategori bilangan ini akan memanggil metode ini gitu ya, metode ini, dan dia memasukkan bilangan ini gitu ya, bilangan angka ini, dan akhirnya ini dikirim dan ke output dan menghasilkan angka genap. Nah, ini bagaimana lambda expression ya digunakan bersamaan dengan delegate. Bagian terakhir dari advanced programming untuk sisa adalah indexer. Indexer ini adalah struktur yang di custom ya, sehingga nanti yang kita custom itu akan seperti di array, dia memiliki indeks ya, dia akan memiliki indeks sehingga kita bisa manipulasi seperti apa yang kita lakukan kepada array. Ini berikut ini adalah contoh bagaimana mengindeks sebuah metode ya. Jadi di sini ada sebuah kelas ya, namanya kelas. Nama kelas ini adalah mahasiswa. Dia ada memiliki konstruktor di sini ya, ada konstruktornya, dan ada properti untuk umur, nama depan dan nama belakang masing-masing untuk get dan set. Kemudian untuk menampilkan hasilnya nanti semua string itu diformat dalam bentuk seperti ini gitu ya, nama depan, nama belakang, dan umur gitu ya. Baik, ini pertama dibuat sebuah kelas ya, mahasiswa ya, ini adalah dia merupakan kelas dari mahasiswa collection gitu ya. Kemudian di mahasiswa collection ini dia akan memanggil kelas mahasiswa yang ini gitu ya, dia akan panggil ini. Kemudian dibuat properti get setnya ya. Jadi disinilah proses indexing gitu ya. Jadi mahasiswa ini ya, yang area list ini kemudian diindeks gitu ya, dengan integer, caranya seperti ini ya, baik itu untuk mendapatkannya dan mengesetnya gitu ya. Ya, tentu di sini ya index ini sebagai value gitu ya, ini untuk standar format setting kan. Nah, kemudian setelah dibuat objek mahasiswa sebagai collection, kemudian dia diassign nilainya dengan dari kelas mahasiswa gitu ya. Ini dipanggil lagi dan ini diisi nilainya gitu ya.
ya tadi konstruk trailer nambahan, nama belakang dan umur. Nah kemudian untuk mencetak di sini pakai for. Nah dicetaklah mahasiswa ini, dipanggil, indeksnya 1 sampai 2. Nah hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Ini isinya nama depan ya sesuai format yang ini, nama belakang dan umur. Nah ini bagaimana satu kelas di indeks ya, dibuat indeks, diberikan indeksnya sehingga nanti bisa berperilaku seperti array.